Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan materi KIA dengan informasi ibu hamil. Periksa kehamilan. Segera ke dokter atau bidan jika terlambat datang bulan. Periksa kehamilan minimal 6 kali selama kehamilan dan minimal 2 kali pemeriksaan oleh dokter pada trimester 1 dan 3. Pemeriksaan 2 kali pada trimester pertama, kehamilan hingga 12 minggu, 1 kali pada trimester kedua, kehamilan di antara 12 minggu sampai 24 minggu, kemudian 1 kali pada trimester ketiga, kehamilan di antara 24 sampai 40 minggu. Pastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang meliputi 1. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Tinggi badan ibu untuk menentukan status gizi. Minimal berat badan ibu naik sebanyak 9 kilo atau 1 kilo setiap bulannya. 1 kilo setiap bulannya. Kemudian ukur tekanan darah. Tekanan darah lebih dari 140 per 90 mmHg termasuk hipertensi. Nilai status gizi ukur lingkar lengan atas. Lila kurang dari 23,5 cm risiko kek atau kurang energi kronis. Ukur tinggi fundus uteri atau tinggi rahim. Nah, harus diukur ya Ibu. Kemudian tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin DJJ untuk melihat kelainan letak janin atau masalah lain. Nah, mengenai denyut jantung janin, jadi bukan diperiksa seperti gini. Nah, Bu, duk 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 duk. Duk 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 duk. Bagus itu duk 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 bayinya. Ya bukan begitu. Jadi denyut jantung janin atau harus diukur, harus dicari denyut jantung janinnya, kemudian dihitung. Nah, kalau duk 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 saja itu belum tentu bagus. Jadi denyut jantung janinnya harus dihitung. Ibu harus menanyakan berapa denyut jantung bayi saya. Jadi bukan duk 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 duknya yang diperdengarkan kepada ibu-ibu. Jadi harus dihitung denyut jantung janinnya. Denyut jantung janin yang normal adalah 120 sampai 160 ya ibu-ibu ya. Nah, di sini kemudian screening status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi tetanus bila diperlukan. Jadi kalau diperlukan diberi, tapi kalau sudah berarti tergantung status imunisasi. Jadi harus dihitung dulu. Ini harus lama menghitungnya TT1-nya kapan. Kalau misalnya ada datanya gampang. Tapi kalau tidak ada datanya berarti kita harus terus menelusuri TT2. 1 bulan dari TT1, TT3 6 bulan dari TT2, TT4 itu 12 bulan dari TT3, TT5 itu 12 bulan dari TT4 itu. Jadi kita harus mencari dulu datanya ya. Beri tablet tambah darah. Nah, ibu mendapatkan minimal 90 tablet selama kehamilan. Nah, jadi tablet tambah darah paling sedikit 90 tablet tambah darah. Tapi ada yang ibu hamil selama kehamilan minum tablet tambah darah ditambah dengan ibu nipas. Nanti nipas tuh harus terus makan tablet tambah darah sampai umur di sana sampai umur 2 bulan atau 3 bulan bayi ya. Jadi harus makan tablet tambah darah. Jadi bukan tablet tambah darah, bukan 1 bulannya dikasih 10. Kalau dikasih sebulan kasih 10, misalnya 3 bulan 10, 4 bulan 10, 5 bulan 10, genep bulan 10, 7 bulan 10, 8 bulan 10, 9 bulan 10. Jadi ada yang ibu hamil, saya mah cuma dikasih 10. 1 kali pertemuan dikasih 10 tablet tambah darahnya. Sedangkan harus 90. Jadi dihitung sampai 90 paling sedikit. Paling sedikit ya. Kemudian tes periksa laboratorium, pemeriksaan laboratorium.
Kemudian tata laksana penanganan kasus. Apabila ditemukan masalah, segera tangani atau dirujuk. Temui cara konseling dilakukan pada saat ibu melakukan pemeriksaan kehamilan, itu konselingnya. Kemudian kelas ibu hamil. Ikuti kelas ibu hamil. Nah, ibu-ibu harus mengikuti kelas ibu hamil supaya ibu hamil tahu tata cara atau apa yang harus diperlukan pada ibu hamil, menambah pengetahuan ibu hamil. Dengan mengikuti kelas ibu hamil akan diperoleh informasi tentang kehamilan, persalinan, perawatan masa nifas, perawatan bayi baru lahir, kebutuhan dan pemenuhan gizi serta pelayanan kesehatan yang diterima ibu. Harus mengikuti kelas ibu hamil dan minimal 1 kali diikuti oleh suami. Jadi harus mengikuti kelas ibu hamil. 1 kali harus dihadiri oleh suami. Ya, tanyakan pada petugas kesehatan jadwal dan tempat pelayanan kelas ibu. Nah, jadi ibu harus menanyakan, ibu hamil, Bu Bidan, kapan itu kelas ibu hamil dilaksanakan? Nah, itu ya. Jadi harus menanyakan. Nah, mungkin untuk informasi kehamilan dicukupkan sampai sini dulu. Terima kasih. Kalau ada komentar di kolom bawah silahkan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.